Halo semua, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Ardo. Oke, untuk hari ini cukup berbeda. Saya akan membahas data kasus corona di Indonesia, terutama untuk angka ya kawan-kawan. Jadi untuk disclaimer, saya bukanlah ahli dalam bidang kesehatan ataupun dalam bidang pandemi. Jadi saya hanyalah orang awam yang ingin membaca data tentang corona di dunia ya, terutama di Indonesia. Oke, mohon maaf jika saya ada salah. Untuk link-link referensi saya akan cantumkan di kolom deskripsi di video saya. Oke, langsung saja kita mulai ke dalam videonya ya. Oke, kita lihat di sini kawan-kawan, di mana kasus corona di Indonesia tampaknya sedang melandai sudah cukup lama dari sekitar bulan Oktober hingga bulan Januari sekarang ya. Cukup lama sekali kita landai. Namun jika kita lihat secara global kawan-kawan, kita akan lihat data secara global. Ya, di mana seluruh dunia mengalami peningkatan kasus yang cukup berarti ya kawan-kawan. Jika pada gelombang Alpha maupun gelombang Delta, kasus corona hanya sekitar menyentuh 800.000 kasus per hari. Nah, pada gelombang Omicron ini datanya sangat tinggi sekali, gerakannya sangat vertikal sekali, sangat cepat sekali. Bahkan menyentuh sekitar rata-rata 2,8 juta kasus per hari. Ya, artinya kebanyakan negara mengalami gelombang Omicron yang cukup tinggi sekali, jauh lebih tinggi daripada gelombang Delta maupun gelombang Alpha ya. Kita akan lihat ada 3 negara yang menurut saya sudah melewati gelombang Omicron ini ataupun sedang dalam puncak-puncaknya. Yang pertama adalah Afrika Selatan. Ya, kita lihat kawan-kawan di mana data pada Afrika Selatan ini cukup rapi sekali. Nah, data yang saya gunakan adalah data kasus baru per hari ya. Jadi ini merupakan kasus baru per hari. Misalnya di sini pada puncaknya ada sekitar 26.300 kasus per hari dengan rata-rata 7 hari, ataupun moving average 7-nya sekitar 22.000 kasus per hari. Nah, kita lihat kawan-kawan di mana ini merupakan gelombang Alpha untuk Afrika, berikutnya ini merupakan gelombang Delta untuk Afrika ya. Dan yang ini merupakan gelombang Omicron untuk Afrika. Kalau kita lihat perbedaannya apa? Perbedaannya terdapat pada kenaikan kasusnya ya, jauh lebih cepat dan jauh lebih vertikal ya. Tetapi diikuti dengan yang namanya penurunan kasus dengan sangat cepat juga. Nah, dan jika kita hitung berapa hari yang dibutuhkan untuk cycle kasus Omicron di Afrika Selatan ini, mulai dari awal hingga akhir, kita lihat di sini. Kita dapat mengambil contoh di sini ya kawan-kawan, dimulainya gelombang Omicron di Afrika Selatan pada sekitar 22 November 2021. Dan kita akan melihat puncaknya sekitar pada 17 Desember 2021. Artinya dibutuhkan waktu sekitar sebulan kurang sedikit. Berikutnya untuk data yang sekarang, sekitar 18 Januari, ataupun sebulan kemudian lagi, kasus coronanya sudah sangat menurun jauh sekali, mendekati awal sebelum terjadinya kasus Omicron. Nah, oke, berikutnya di sini juga ada kasus corona untuk Britain Raya ataupun Inggris. Ini juga merupakan negara yang sudah melewati ataupun sudah melewati puncak dari kasus Omicron. Kita lihat, kita dapat hitung startnya mungkin di sini pergerakan parabolik pada 12 Desember, kemudian dia memuncak pada sekitar 6 Januari, yaitu sebulan kurang dikit juga. Sama seperti ataupun mirip-mirip seperti cycle-nya punya Afrika Selatan ya. Dan jika kita lihat perbedaan pada cycle Omicron di Inggris cukup jauh berbeda dengan cycle-cycle sebelumnya pada cycle Alpha maupun pada cycle Delta ya. Nah, pada Inggris ini mungkin naik sekitar 3 kali lipat sudah saya hitung dari puncak-puncak sebelumnya. Jadi jika puncak di sini pada sekitar 42.000 kasus, puncak pada Omicron ini sekitar 150.000 kasus. Nah, salah satu negara lagi yang juga mengalami kasus Omicron yang cukup tinggi dan cukup fantastis adalah Amerika ya kawan-kawan. Nah, kita lihat sini kawan-kawan di mana kasus di Amerika ini sangat jauh sekali berbeda dengan kasus yang varian Delta ini maupun yang varian Alpha ya. Kita lihat pada varian Delta puncaknya sekitar 200.000 kasus, mungkin kurang sedikit. Sedangkan pada puncak Omicron kali ini adalah sekitar 1 juta kasus per hari bahkan. Dan jika kita lihat startnya pada sekitar 19 Desember, mungkin kita dapat hitung hingga 16 Januari. Mirip-mirip ya kawan-kawan, waktunya sekitar 1 bulan kurang sedikit. Dan kemungkinan besar bahwa Amerika sudah mencapai puncaknya kawan-kawan di sini. Nah, berdasarkan 3 data yang tadi, kita dapat lihat kawan-kawan bahwa gelombang Omicron ini cukup cepat berlalu tetapi sangat vertikal sekali ketika naik. Oke, sekarang kita akan lihat negara-negara lain. Jika kalian ingin melihat lebih luas lagi, sebetulnya seberapa tinggi kasus Omicron di dunia ya. Mungkin kita akan melihat Jepang, negara yang cukup taat biasanya. Sama ya kawan-kawan, mengalami gelombang Omicron di sini. Sangat vertikal sekali, bahkan dalam beberapa hari saja kasusnya sudah hampir melampaui kasus gelombang pada saat varian di sini ya kawan-kawan. Berikutnya kita akan cek negara lain. Mungkin yang mirip dengan kita pada saat pandemi kemarin, kita lihat di sini Indonesia mungkin ya. Nah, Indonesia ini mengalami gelombang Delta di sini. Berikutnya ada space cukup lama di sini sebelum kita mengalami gelombang berikutnya ya. Nah, yang mirip dengan negara kita adalah negara India tentunya. Ya, negara India sudah mengalami puncaknya, kemudian dia cukup lama, tidak ada kasus yang terlalu banyak, hingga akhirnya dia terbang lagi ya kawan-kawan, yaitu pada saat gelombang Omicron. Nah, Indonesia ini cukup mirip sekali dengan kasus di India, dan kita lihat sini kasus di India sudah melampaui kasus pada saat gelombangnya kemarin ya kawan-kawan, dan naiknya sangat gila sekali, sangat vertikal sekali. Nah, berikutnya yang juga mungkin mirip adalah Brazil ya kawan-kawan. Nah, Brazil ini juga sama ya kawan-kawan, sudah mengalami peningkatan kasus beberapa hari terakhir dan sekarang masih cukup naik ke atas. Nah, sekarang kita akan lihat apakah betul jika kita sudah mengalami gelombang Delta lalu ditimpa dengan vaksin akan menghasilkan yang namanya super antibody ya. Kita akan lihat mungkin negara-negara yang baru saja mengalami gelombang Delta kemudian langsung ditimpa gelombang Omicron ya. Contohnya adalah negara Jerman.
Ya kita lihat sini kawan-kawan, di mana negara Jerman baru saja melewati yang namanya gelombang Delta, tetapi mereka langsung dihadapi yang namanya gelombang Omicron. Dan kasusnya pun juga meningkat cukup jauh daripada yang sebelumnya kawan-kawan. Jadi, jika kita mengacu pada berita di sini, di mana ada 5 studi yang mengungkapkan bahwa efektivitas vaksin turun terhadap Omicron kawan-kawan, dan angkanya cukup besar. Jika kalian ingin baca, kalian dapat baca beritanya. Nanti akan saya cantumkan linknya di deskripsi ya. Oke, berikutnya bagaimana dengan negara tetangga kita, mungkin Australia ya. Mengalami kenaikan kasus yang sangat luar biasa gila sekali, kita lihat di sini. Berikutnya mungkin Malaysia. Nah, Malaysia ini cukup unik ya kawan-kawan, di mana Malaysia ini baru saja melewati yang namanya gelombang Delta, dan sekarang belum ada kenaikan kasus. Nah, ini cukup unik sekali untuk kasus negara Malaysia. Berikutnya kita akan lihat Singapura. Nah, Singapura ini juga baru melewati yang namanya Delta, tetapi dia langsung mengalami kenaikan kasus lagi ya. Nah, oke, berikutnya kita akan melihat negara Filipina ya. Sama ya kawan-kawan, negara Filipina juga mengalami peningkatan kasus yang cukup vertikal, kenaikannya cukup pesat, dan hanya dalam beberapa hari saja. Kita lihat sini pada 1 Januari, hingga pada tanggal 18 Januari sekarang mengalami kenaikan yang sangat luar biasa, tinggi sekali. Ya mungkin dari beberapa data yang sudah kita lihat, kita dapat melihat ya kawan-kawan, bahwa varian Omicron ini sebagian besar lebih tinggi daripada kasus-kasus pada varian-varian sebelumnya. Berikutnya, varian Omicron memiliki ciri-ciri penyebarannya yang sangat pesat sekali, kemudian dia juga ditutupi dengan penurunan yang cukup cepat ya kawan-kawan, seperti pada saat di Afrika Selatan. Nah, sekarang kita akan lihat di Israel juga sama. Jadi saya ingin beritahu bahwa di semua dunia sekarang sedang mengalami peningkatan kasus corona secara masif dan cukup tinggi sekali karena hadirnya varian Omicron ya kawan-kawan. Nah, kita lihat di sini di mana dia mulainya pada sekitar 23 akhir Desember hingga sekarang ya kawan-kawan, bahkan sekitar 3 minggu kurang. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Nah, menurut saya Indonesia ini memiliki peluang yang sama ya kawan-kawan. Bukannya saya ingin menakut-nakuti atau gimana, tetapi saya hanya membaca data dari beberapa negara yang lain selain Indonesia ya. Nah, mungkin Indonesia ini memiliki namanya super immunity ataupun dan lain-lain, ataupun protokolnya yang memang bagus. Tapi menurut saya kita harus tetap berhati-hati, tetap menggunakan masker, tetap jaga jarak ya kawan, dan menghindari kerumunan. Karena saya telah menonton video dari Dr. Tirta, salah satu cara yang paling efektif adalah menggunakan masker untuk menghadapi varian Omicron ya. Karena menurunnya efektivitas vaksin terhadap varian Omicron. Nah, tetapi ada kabar baik juga untuk varian Omicron ini dibandingkan dengan varian lainnya. Kita lihat di sini, ini merupakan data yang cukup menarik. Saya akan taruh linknya di bawah juga. Ini merupakan data di mana ada kenaikan kasus baru, berikutnya jumlah pasien yang berada di hospital ataupun rumah sakit, dan juga pasien yang di ventilated ya kawan-kawan. Nah, kita akan lihat di sini datanya. Data di Inggris ini milik United Kingdom. Kita lihat bahwa pada gelombang yang alpha ini, terjadi kenaikan kasus corona, diikuti juga dengan kenaikan jumlah pasien yang berada di rumah sakit dan juga jumlah pasien yang ventilated ya. Nah, berikutnya kita lihat sini pada gelombang yang kedua, yaitu adalah gelombang Delta, ataupun gelombang lainnya di Inggris, mengalami kenaikan kasus juga diikuti dengan kenaikan pasien yang di rumah sakit cukup tinggi sekali. Nah, sekarang berbeda dengan varian Omicron ya kawan-kawan, di mana mengalami kenaikan kasus yang cukup tinggi, tetapi kita lihat sini kawan-kawan, di mana jumlah pasien di rumah sakit tidak cenderung naik banyak, begitu pula dengan jumlah kematian tidak naik banyak, dan begitu pula juga dengan jumlah pasien yang di ventilated tidak terlalu naik banyak ya kawan-kawan. Jadi mungkin data ini dapat menyimpulkan bahwa gejala ataupun efek yang ditimbulkan oleh Omicron ini tidak seberbahaya varian-varian yang sebelumnya. Namun saya tidak dapat menyimpulkan itu 100%, saya hanya dapat membaca data ya. Nah, berikutnya sama seperti di sini kawan-kawan, di mana di Jerman bahkan mengalami kenaikan kasus. Ini merupakan gelombang yang sebelumnya, dan ini merupakan gelombang Omicron kemungkinan besar. Nah, kita lihat kawan-kawan di mana pasien di ICU dan juga pasien yang di rumah sakit bahkan jumlah kematian mengalami penurunan ya. Tidak mengalami kenaikan pada varian yang Omicron ini. Nah, begitu pula pada di Spanyol kita lihat mengalami kenaikan pada saat Alpha, diikuti dengan kenaikan rumah sakit. Berikutnya pada varian COVID berikutnya, mengalami kenaikan kasus, begitu pula mengalami kenaikan jumlah pasien di rumah sakit. Nah, pada kasus yang sekarang ataupun kasus Omicron, mengalami kenaikan kasus yang sangat tinggi sekali. Tetapi kita lihat jumlah orang yang di rumah sakit dan juga jumlah kematian yang terkonfirmasi tidak naik terlalu tinggi ya kawan-kawan. Jadi menunjukkan ada kemungkinan bahwa gejala-gejala yang ditimbulkan oleh Omicron tidak terlalu tinggi, tidak terlalu berbahaya. Mungkin ya kawan-kawan, saya tidak dapat menyimpulkannya karena saya hanya orang awam. Nah, berikutnya kita lihat data di Israel juga sama ya kawan-kawan, di mana kasusnya naik tinggi sekali tetapi jumlah pasien dan juga jumlah kematiannya tidak naik terlalu tinggi. Nah, jika kita belajar dari negara lain, kita harus bersiap ya kawan-kawan bahwa Indonesia akan mengalami gelombang Omicron. Ada kemungkinan, saya tidak menyebutnya pasti, tetapi ada kemungkinan. Jadi menurut saya kita harus mulai untuk memperkuat protokol kita karena kenaikan Omicron ini sangat luar biasa cepatnya, kita lihat di negara lain, dan sangat masif sekali ya kawan-kawan, bahkan melampaui jumlah dalam cycle-cycle sebelumnya. Jika kita lihat data-data yang tadi, jika kita ingat pada bulan Juli kemarin saja, datanya sudah sangat banyak sekali, kita sudah mengalami ketakutan yang sangat luar biasa, di mana tetangga-tetangga kita sudah mulai mengalami COVID. Nah, Omicron ini berpeluang untuk dapat lebih tinggi lagi, tetapi lebih cepat reda ya kawan-kawan. Jadi kita harus berhati-hati, memperketat protokol kita. Sekian saja dari saya kawan-kawan, semoga kita semua dapat sehat selalu. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam membaca data saya ataupun analisa saya, ataupun mungkin pendapat saya pribadi. Saya tidak ada maksud untuk menakut-nakuti ataupun
menyebarkan hoax ya kawan-kawan. Saya hanya ingin kita semua untuk sehat selalu. Oke kawan-kawan, sekian video dari saya. Semoga video saya bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe video saya. Terima kasih ya kawan-kawan.